warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 10 Palembang kelas 12-6 kelompok 1. Pertama, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Ramadita. Nama saya Afifah Febrima. Nama saya Kalisya Rahmasanti. Nama saya Zaki Aulia. Nama saya Luspia Sari Dewi. Nama saya Narendra Putra. Nama saya Alif Dwi Cahyono. Nama saya Empalian Said Berbuhuri. Nama saya Nofla Aditya Saleh. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktikum kimia indikator alami yang bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan warna larutan asam dan basa dengan menggunakan berbagai macam indikator alami. Ayo simak video praktikumnya. Pada tahu nggak nih apa itu indikator alami? Indikator alami adalah indikator yang berasal dari bahan-bahan alami yang telah diekstrak yang digunakan untuk mengetahui tingkat asam basa atau pH suatu larutan. Nah, ini dia teman-teman alat dan bahan untuk melakukan praktikum ini. Yang pertama adalah bunga bougainville ataupun bunga kertas berwarna merah. Kedua, terdapat buah naga merah. Ketiga, ada jarum nipis. Keempat, terdapat ubi ungu, dan yang kelima ada kunyit. Keenam, ada sayur bayam merah. Ketujuh, garam kasar. Kedelapan, terdapat air dari sabun batangan. Kesembilan, ada larutan dari kapur sirih. Pisau. Saringan. Nampan. Panci. Cuka putih, cangkir cup bekas berjumlah 25, dan yang terakhir kita memiliki blender. Nah, itulah teman-teman alat dan bahan untuk melakukan praktikum ini. Langkah kami yang pertama adalah menyiapkan setiap larutan zat uji. Yang pertama ini adalah larutan garam. Larutan garam dibuat dengan cara melarutkan garam dengan air panas lalu diaduk dengan merata. Zat uji yang kedua adalah air jeruk nipis. Di sini kita akan memotong jeruk nipis menjadi dua bagian lalu mengambil airnya dengan cara diperas. Untuk larutan zat uji lainnya terdapat larutan kapur sirih, air cuka, dan juga air sabun. Di sini kami memberi label nama untuk setiap larutan. Langkah selanjutnya di sini kami akan membuat ekstrak indikator alami. Yang pertama ini adalah dari bunga bougainville berwarna merah yang kita rebus menggunakan air di dalam panci. Bisa dilihat, air yang semula berwarna bening telah berubah menjadi warna merah. Selanjutnya, rebusan tadi akan kita saring untuk mengambil airnya saja. Indikator alami yang kedua adalah bayam merah. Bayam merah yang sebelumnya telah selesai dicuci dimasukkan ke dalam panci yang berisi air mendidih. Bayam merahnya jangan lupa diaduk ya. Sudah terlihat, air yang sebelumnya bening berubah warnanya menjadi warna magenta. Rebusan bayam merah tadi selanjutnya disaring untuk mengambil airnya saja. Indikator alam yang ketiga adalah dari kunyit. Kunyit akan dipotong menjadi beberapa
beberapa bagian agar mudah untuk di blender. Tambahkan air secukupnya, lalu tutup dan mulai untuk di blender. Nah, ini kunyitnya telah selesai di blender. Saring kunyit untuk memisahkannya dari ampas. Indikator alami yang keempat adalah buah naga merah. Buah naga merah kami blender agar lebih cepat untuk hancur. Setelah itu, saring buah naga merahnya untuk mengambil airnya dan memisahkan dari ampas. Ubi ungu yang telah direbus tadi dimasukkan ke dalam wadah blender dan dicampurkan dengan air. Sama seperti langkah-langkah sebelumnya, ubi ungunya kita saring untuk mengambil ekstraknya saja. Pastikan bahwa alat-alat yang telah digunakan seperti panci, blender, pisau, dan juga saringan dibersihkan terlebih dahulu ya sebelum digunakan. Ekstrak dari berbagai macam indikator alaminya sudah siap. Larutan zat ujinya sudah siap nih, udah ditempel dengan label namanya juga. Karena semuanya telah siap, sekarang adalah waktu untuk melakukan pengujiannya. Indikator alami yang pertama akan kami uji adalah dari buah naga. Larutan indikator alami dimasukkan ke dalam masing-masing sampel zat uji sebanyak 5 tetes. Penambahan ini dilakukan untuk mengetahui perubahan warna yang terjadi. Perubahan warna yang terjadi setelah diteteskan dengan indikator alami buah naga. Pengujian yang kedua adalah menggunakan indikator alami dari kunyit. Setiap masing-masing sampel zat uji diteteskan dengan 5 tetes indikator alami dari kunyit. Perubahan warna yang terjadi setelah diteteskan dengan indikator alami kunyit. Pengujian yang ketiga adalah menggunakan indikator alami berupa ubi ungu. Indikator alami ubi ungu diteteskan sebanyak 5 tetes ke dalam masing-masing sampel zat uji. Adalah perubahan warna yang terjadi setelah diteteskan dengan indikator alami ubi ungu. Pengamatan yang keempat adalah menggunakan indikator alami berupa bunga bugenvil merah. Tambahkan sebanyak 5 tetes ekstrak dari bunga bugenvil merah ke dalam masing-masing zat uji. Ini adalah hasil setelah diteteskan dengan 5 tetes ekstrak dari indikator alami bunga bugenvil merah.
Dan yang terakhir adalah pengamatan menggunakan indikator alami yang berasal dari ekstrak bayam merah. Ini adalah hasil perubahan warna setelah diteteskan dengan 5 tetes bayam merah. Sekarang adalah penjelasan. Penjelasan asam dan basa. Asam dan basa merupakan dua kelompok zat kimia yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam industri, pertanian, maupun kebutuhan sehari-hari. Asam adalah zat kimia yang dapat melepaskan ion hidrogen saat larut dalam air. Jika suatu zat dapat memberikan ion hidrogen dalam larutan, maka zat tersebut tergolong sebagai asam. Asam umumnya memiliki rasa masam, dapat merusak logam, dan mampu mengubah warna indikator menjadi merah. Beberapa contoh asam yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah asam cuka atau asam asetat, asam sitrat dalam jeruk, dan asam klorida dalam lambung. Sebaliknya, basa adalah zat yang dapat bereaksi dengan asam dan menghasilkan senyawa baru yang disebut garam. Basa juga dikenal sebagai zat yang dapat menetralkan asam dalam suatu reaksi. Secara kimia, sifat basa berlawanan dengan sifat asam. Basa memiliki rasa pahit, terasa licin di tangan, dan mampu mengubah warna indikator menjadi biru atau hijau. Contoh basa dalam kehidupan sehari-hari meliputi larutan kapsiri, kalsium hidroksida, sabun, dan deterjen. Penjelasan indikator. Indikator dapat mengidentifikasi apakah suatu zat bersifat asam, basa, atau netral. Indikator adalah senyawa yang berubah warna sesuai dengan tingkat keasaman atau pH suatu larutan. Ada dua jenis indikator yang umum digunakan, yaitu 1. Indikator alami, berasal dari ekstrak tumbuhan yang memiliki pigmen warna seperti bunga bougainville, kunyit, ubi ungu, bayam merah, dan buah naga. 2. Indikator buatan, seperti kertas lakmus, indikator universal, dan larutan phenolphthalein atau PP, yang secara spesifik menunjukkan perubahan warna berdasarkan pH larutan. Adapun hasil pengamatan yang telah kami lakukan tadi adalah sebagai berikut. Dalam video dapat dilihat warna sebelum zat uji dicampurkan dengan berbagai macam indikator. Terdapat zat uji air cuka putih, larutan kapur sirih, larutan garam, larutan jeruk nipis, dan juga air sabun batangan. Sedangkan untuk indikatornya, terdapat indikator alami berupa kunyit, buah naga, bunga bougainville, ubi ungu, dan juga bayam merah. Pada zat uji air cuka, nampak warna sebelum diteteskan dengan indikator adalah warna bening. Setelah diteteskan dengan indikator kunyit, berubah warnanya menjadi kuning pekat. Setelah diteteskan dengan 5 tetes buah naga, berubah warnanya menjadi magenta. Setelah diteteskan dengan indikator bunga bougainville, berubah warnanya menjadi oranye muda. Setelah diteteskan dengan indikator ubi ungu, berubah warnanya menjadi warna pink. Dan setelah diteteskan dengan 5 tetes indikator dari bayam merah, berubah warnanya menjadi kuning pucat. Pada larutan kapur sirih, warna sebelumnya adalah putih keruh. Namun, setelah diteteskan dengan indikator kunyit, berubah warnanya menjadi oranye. Setelah diteteskan dengan indikator buah naga, berubah warna menjadi kuning cerah. Setelah diteteskan dengan indikator bunga bougainville, berubah warna menjadi kuning pucat. Setelah diteteskan dengan indikator ubi ungu, berubah warna menjadi kuning. Dan setelah diteteskan dengan indikator bayam merah, berubah warnanya menjadi magenta. Pada larutan garam, warna sebelumnya adalah bening. Namun, setelah diteteskan dengan 5 tetes berbagai macam indikator, yang pertama, larutan garam diteteskan dengan indikator kunyit, berubah warnanya menjadi kuning tua.
Setelah diteteskan dengan 5 tetes buah naga, berubah warnanya menjadi ungu muda. Setelah diteteskan dengan bunga bougainville, berubah warnanya menjadi kuning pucat. Setelah diteteskan dengan indikator ubi ungu, berubah warnanya menjadi hijau pucat. Dan setelah diteteskan dengan indikator bayam merah, berubah warnanya menjadi pink pucat. Selanjutnya, pada larutan jeruk nipis. Warna sebelumnya adalah kuning keruh, namun setelah diteteskan dengan 5 tetes setiap indikator, yang pertama diteteskan dengan 5 tetes indikator kunyit, berubah warnanya dari kuning keruh menjadi kuning pekat. Diteteskan dengan 5 tetes indikator buah naga, berubah warnanya menjadi pink. Setelah diteteskan dengan indikator bunga bougainville, berubah warnanya menjadi oranye pucat. Setelah diteteskan dengan indikator ubi ungu, berubah warnanya menjadi oranye pucat. Dan setelah diteteskan dengan indikator bayam merah, berubah warnanya menjadi pink pucat. Dan yang terakhir, pada zat uji berupa air sabun batangan. Warna sebelumnya adalah putih keruh. Namun, setelah diteteskan dengan 5 tetes berbagai macam indikator, yang pertama diteteskan dengan indikator kunyit, berubah warnanya menjadi oranye tua. Setelah diteteskan dengan indikator buah naga, berubah warnanya menjadi ungu muda. Setelah diteteskan dengan 5 tetes indikator bunga bougainville, berubah warnanya menjadi kuning pucat. Setelah diteteskan dengan indikator ubi ungu, warna yang dihasilkan tetap sama, yaitu putih keruh. Dan setelah diteteskan dengan indikator bayam merah, berubah warnanya menjadi ungu pucat. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan uji asam basa menggunakan indikator alami berupa kunyit, buah naga, bunga bougainville, ubi ungu, dan bayam merah, diperoleh perubahan warna yang menunjukkan sifat masing-masing zat uji. Yang pertama, air cuka putih bersifat asam. Dibuktikan dengan indikator kunyit berubah menjadi kuning pekat, indikator buah naga berubah menjadi magenta, indikator bunga bougainville berubah menjadi oranye muda, indikator ubi ungu berubah menjadi pink, indikator bayam merah berubah menjadi kuning pucat. Kedua larutan kapur sirih adalah bersifat basah. Dibuktikan dengan indikator kunyit berubah menjadi oranye, indikator buah naga berubah menjadi warna kuning pucat, indikator bunga bougainville berubah menjadi kuning pucat, indikator ubi ungu berubah menjadi kuning, dan indikator bayam merah berubah menjadi magenta. Ketiga, larutan garam bersifat netral. Dibuktikan dengan hampir tidak ada perubahan warna yang signifikan, menandakan sifat netral. Indikator kunyit berubah menjadi kuning tua, indikator buah naga berubah menjadi ungu muda, indikator bunga bougainville berubah menjadi kuning pucat, indikator ubi ungu berubah menjadi hijau muda, dan indikator bayam merah berubah menjadi pink pucat. Keempat, larutan jeruk nipis bersifat asam. Dibuktikan dengan indikator kunyit berubah menjadi kuning pekat, indikator buah naga berubah menjadi pink, indikator bunga bougainville berubah menjadi oranye pucat, indikator ubi ungu berubah menjadi oranye pucat, dan indikator bayam merah berubah menjadi warna pink pucat. Yang kelima, air sabun batangan bersifat basah. Dibuktikan dengan indikator kunyit berubah menjadi oranye tua, indikator buah naga berubah menjadi ungu muda, indikator bunga bougainville berubah menjadi kuning pucat, indikator ubi ungu berubah menjadi putih keruh, dan indikator bayam merah berubah menjadi warna ungu muda. Adapun saran yang kami berikan yaitu pertama, lakukan percobaan dengan indikator alami lain untuk membandingkan keefektifan masing-masing dalam mengidentifikasi tingkat keasaman atau kebasahan suatu zat. Kedua, pastikan perbandingan antara larutan indikator dan zat uji sesuai agar warna yang dihasilkan tidak terlalu samar atau terlalu pekat. Yang ketiga yaitu sebaiknya dilakukan pengulangan percobaan untuk memastikan hasil perubahan warna lebih akurat dan konsisten. Lalu yang terakhir, pastikan setiap alat dan bahan yang digunakan dalam kondisi bersih agar tidak terjadi kontaminasi yang dapat mempengaruhi hasil percobaan. Jadi, itulah video praktikum kimia indikator alami dari kelompok 1 kelas 12 6 SMA Negeri 10 Palembang.
Terima kasih telah menyaksikan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.